Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evoni Silvino Violita dan Ibu Miranti Kartika Dewi akan mengampu mata kuliah akuntansi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada sesi ini kita akan membahas tentang konsep dan perlakuan akuntansi untuk zakat dan wakaf. Setelah menonton video ini, kami berharap teman-teman semua dapat memahami konsep dasar zakat dan wakaf serta perlakuan akuntansinya. Yuk kita langsung saja mulai. Baiklah, kita mulai dengan apa sih perbedaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah itu. Secara umum, kita bisa membahasnya dari dua hal. Yang pertama terkait dari definisi dan yang kedua terkait dengan wujud keutuhan barang setelah dimanfaatkan. Dari keempat jenis amalan ini, zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian harta jika sudah cukup persyaratannya berupa nisab dan haulnya. Besarnya adalah 2,5% atau sesuai dengan aturan harta yang dizakati. Adapun wakaf adalah perbuatan wakif atau pemberi wakaf saat mereka memberikan hartanya untuk bisa dimanfaatkan selamanya atau bisa juga temporer, baik itu untuk keperluan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara infak dan sedekah adalah pemberian yang didorong untuk dilakukan dengan berharap ridho Allah. Jika infak dilakukan dalam bentuk membelanjakan harta, sedekah bisa juga dilakukan dengan selain harta. Misalnya, senyum adalah sedekah, ucapan tasbih, tahmid, tahlil adalah sedekah. Jadi, bentuk sedekah jauh lebih banyak dan beragam. Adapun hukum infak maupun sedekah bisa jadi wajib ataupun diperbolehkan tergantung pada kondisinya. Silakan simak link tertera pada slide untuk penjelasan lebih selanjutnya. Sementara itu, jika dilihat dari wujud keutuhan barang setelah dimanfaatkan, untuk zakat, infak, dan sedekah biasanya barangnya bersifat habis pakai. Sementara untuk wakaf diupayakan untuk tetap langgeng bentuk atau asal dari wujudnya. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat beberapa dalil tentang zakat. Sebenarnya banyak sekali dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang zakat. Di antaranya bisa kita simak di surat At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan agar para pemimpin membantu menyempurnakan iman kaum mukminin dan mensucikan mereka dengan cara mengambil zakat dari sebagian harta mereka. Para pemimpin tersebut juga dapat mengutus para amil zakat untuk mengambil zakat dari para muzaki atau pembayar zakat, kemudian mendoakan para muzaki tersebut dengan doa keberkahan sehingga membawa ketenangan pada jiwa mereka. Adapun surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang 8 golongan mustahik atau pihak yang berhak menerima zakat. Sementara itu dalam hadis Bukhari nomor 1405 dijelaskan tentang ancaman Allah dan Rasulnya SAW pada orang yang sudah berkewajiban membayar zakat namun tidak mengeluarkannya. Adapun dalil tentang wakaf diantaranya ada di surat Ali Imran ayat 92 yang menyatakan bahwa kita tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kita rela untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Adapun dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda ada 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya meskipun seorang manusia telah meninggal dunia. Ketiga perkara tersebut adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak solih yang mendoakannya. Nah, terkait dengan sedekah jariyah, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Wakaf begitu dianjurkan dalam Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa masyarakat jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf. Yang menginisiasi praktik wakaf adalah kaum muslimin. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwa tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf. Di antara yang tercatat oleh sejarah adalah wakaf sumur rumah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wakaf tanah di Khaybar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wakaf taman di Bayruha oleh Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Setelah menjelaskan tentang konsep zakat, wakaf, berikut dalil dan sejarahnya, mari kita masuk ke penjelasan terkait dengan akuntansi untuk zakat dan wakaf. Pentingnya peran zakat dan wakaf dalam keuangan syariah mungkin menjadi salah satu alasan dikeluarkannya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI. Agar lebih aplikatif, mari kita lihat beberapa contoh transaksi terkait zakat dan wakaf yang kami gabungkan penjelasannya agar lebih mengefisiensikan waktu. Silakan pause video ini secara berkala sekiranya diperlukan untuk memahami pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi tersebut secara lebih detail. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahaminya ya. Amin.
Jenis transaksi pertama terkait dengan penerimaan dana-dana sosial. Misalnya tanggal 2 Januari 2022, Yayasan Cahaya Iman menerima dari beberapa muhsinin zakat sebesar 50 juta, zakat hewan ternak berupa sapi senilai 35 juta, infak senilai 10 juta, serta wakaf untuk pendidikan senilai 100 juta, dan ruko senilai 1 miliar. Silakan disimak jurnalnya. Kita amati di sini bahwa pencatatan penerimaan zakat, infak, dan wakaf harus dipisah. Hal ini terkait dengan konsep akuntansi dana, bahwa pencatatan dilakukan sesuai dengan jenis dana yang diterima. Dengan akuntansi dana, memungkinkan pengelola Yayasan Dana Sosial Islam untuk memisahkan dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariahnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pencatatan terkait penggunaan dana-dana sosial tersebut. Kita misalkan, tanggal 12 Januari Yayasan Cahaya Iman menyalurkan zakat serta menginvestasikan dana wakaf dan menyalurkan piutang Qardul Hasan. Pencatatannya dengan memisahkan penggunaan dana sosial berdasarkan tujuannya. Kemudian, bagaimana jurnal yang kita catat jika yayasan menerima pendapatan? Pencatatan untuk transaksi-transaksi yang tertera mengikuti prinsip yang sudah kita pelajari bersama di mata kuliah pengantar akuntansi. Insya Allah tidak sulit, bukan? Jika yayasan menyewakan ruko senilai 90 juta untuk masa sewa setahun ke depan dan menerima pembayaran tunai di awal, berarti kita harus mencatatnya kas pada pendapatan diterima di muka. Lalu, jika yayasan menerima bagi hasil atas investasi yang dilakukannya, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan bagi hasil. Dalam hal ini, kas boleh kita gabungkan nilainya. Lalu, mari kita coba bahas terkait dengan transaksi-transaksi yang umum juga terjadi. Misalnya terkait dengan penyisian dana untuk pengelolaan wakaf, atau untuk membeli peralatan kantor, atau untuk membayar gaji. Ketiga transaksi tersebut tidak dicatat atas dana wakaf, namun perlu dicatat terpisah oleh yayasan pengelola wakaf. Karena transaksi-transaksi tersebut tidak terkait dengan wakaf, namun terkait dengan aktivitas yayasan. Adapun transaksi menerima janji wakaf senilai 1 miliar, transaksi ini juga tidak perlu kita catat saat ini. Kenapa? Karena masih berupa janji, belum ada penerimaan yang konkret. Lebih lanjut, untuk transaksi terkait dengan penyusutan maupun pendapatan sewa yang sudah real dapat kita akui. Maka pencatatannya mirip seperti pada umumnya telah kita bahas di mata kuliah pengantar akuntansi. Berikutnya, jika yayasan menyalurkan manfaat wakaf. Jadi, manfaat wakaf ini adalah manfaat yang dihasilkan dari investasi wakaf. Jurnalnya adalah beban penyaluran pada kas. Demikian juga untuk imbalan nazir. Jurnalnya adalah beban nazir pada kas. Imbalan nazir ini menurut sebagian ketentuan boleh diambil sebesar 10% dari hasil neto wakaf. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah transaksi-transaksi tersebut di jurnal lalu diproses hingga neraca saldo setelah penyesuaian, maka disusunlah laporan keuangan. Laporan yang sudah kita kenal seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sama seperti yang ada pada entitas umumnya. Namun untuk organisasi pengelola zakat dan wakaf, PSAK 109 dan PSAK 112 mengatur adanya beberapa pelaporan keuangan yang berbeda sebagaimana bisa dilihat pada teks yang ditebalkan pada tabel di slide. Untuk penjelasan yang lebih detail dan jenis transaksi yang lebih lengkap bisa dilihat di slide lengkapnya ya. Demikianlah materi tentang zakat dan wakaf. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan untuk melihat video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga Allah menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.